Oke, apa kabar semuanya? Pada video rekaman ini kita akan kembali membahas tentang mata kuliah metodologi penelitian. Nah, proposal penelitian yang akan kita jadikan objek pembahasan pada kali ini adalah proposal yang ditulis oleh Saudara Muhtari Jul dengan judul Gerakan Politik Front Pembela Islam di Indonesia. Sekilas saya baca pendahuluan sampai pada bagian terakhir rumusan dan lain-lain. Saya tertarik dengan isu yang judul yang dibahas di sini. Meskipun sebenarnya isu tentang FPI ini tidak terlalu update lagi, karena isu amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah kadung diperdebatkan, kadung didiskusikan itu sejak awal-awal kemunculan FPI, terutama pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan imam besar FPI sekalipun, Habib Rizik Syihab, pernah ditangkap dan dijobloskan ke penjara. Jadi isu tentang FPI, gerakan FPI ini sebenarnya bukan isu yang tidak terlalu aktual. Tetapi kendati demikian, FPI dalam beberapa tahun terakhir itu memang selalu menghiasi peta perpolitikan di Indonesia. Nah, terutama ketika terjadi pemilihan gubernur di Jakarta, kemudian pada pemilihan presiden 2019. Jadi isu tentang FPI sebaiknya itu bukan lagi dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat kekerasan yang itu sudah banyak dibahas pada zaman-zaman dahulu. Tetapi kajian tentang FPI, isu yang coba ditangkap itu isu-isu yang lebih mutakhir, tentang misalnya peran FPI dalam gerakan 212, misalnya peran FPI dalam pemilihan gubernur di DKI Jakarta, gerakan FPI dalam konteks perpolitikan di Indonesia. Jadi hal itu membuat kajian tentang FPI menjadi lebih update dan aktual. Oke, kalau kemudian saya coba ikuti lagi ya pikiran dari saudara pemakalah. Judulnya adalah Gerakan Politik Front Pembela Islam di Indonesia. Kalau kita lihat alur pendahuluan yang diberikan oleh pemakalah memulai dari gerakan keagamaan yang muncul pada era reformasi, terutama pasca jatuhnya Soeharto, pasca tumbangnya Soeharto. Nah, itu memunculkan gerakan-gerakan keagamaan. Salah satunya adalah munculnya Front Pembela Islam. Dan pada dasarnya gerakan seperti FPI telah ada pada awal-awal kemerdekaan, pada sebelum kemerdekaan, misalnya munculnya Muhammadiyah, munculnya Nahdlatul Ulama dan lain-lain. Tetapi FPI itu memberikan corak yang agak berbeda. Kalau NU dengan KNU-annya, Muhammadiyah dengan kemuhammadiyahannya, dan FPI berusaha memberikan corak yang berbeda. Yang ditulis oleh pemakalah di sini adalah salah satu doktrin yang terus digaungkan oleh kelompok FPI adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi doktrin inilah yang menyebabkan FPI, jamaah FPI itu menyatu dan berusaha untuk memberantas maksiat-maksiat yang ada. Bahkan dalam praktiknya seringkali terjadi kebablasan dalam upaya ini amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan terjadi kekerasan di sejumlah tempat. Nah, isunya masih isu tentang kekerasan, tentang FPI. Oke. Jika dikaitkan antara judul dengan pendahuluan, maka di pendahuluan banyak menjelaskan tentang gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dijelaskan juga tentang FPI, dijelaskan juga tentang keindonesiaan. Maka saya coba searching beberapa artikel yang terkait dengan ini. Maka saya rekomendasikan judulnya begini: Pemikiran dan Gerakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Front Pembela Islam di Indonesia. Kalau di sejumlah artikel tahun 1989 sampai 2012. Nah, Anda terserah mau pakai itu atau bagaimana. Jadi pemikiran dan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar Front Pembela Islam di Indonesia. Mungkin Anda ambil konteksnya adalah beberapa tahun terakhir, dalam pemilu 5 tahun terakhir.
Jadi kalau ini 1989 sampai 2012, Anda ambil kurun waktu 5 tahun terakhir. Jadi jelas ada gerakan 212, kemudian ada gerakan perpolitikan, pemilihan gubernur DKI Jakarta, dan ada pilpres. Nah, saya rasa pemikiran dan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar Front Pembela Islam FPI di Indonesia dalam konteks perpolitikan di Indonesia itu lebih menarik dan lebih aktual dan update daripada Anda mengambil konteksnya adalah pemikiran amar ma'ruf nahi mungkar FPI dalam pemberantasan kemaksiatan dan lain-lain. Jadi kajian tentang itu menurut saya lebih update dan lebih menarik daripada kajian tentang bagaimana FPI melakukan pengurusakan dalam memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, saya ingin bahas lagi kemudian pada bagian rumusan masalah. Di sini Anda sebutkan rumusan masalah ada 2. Bagaimana konsep amar ma'ruf nahi mungkar dalam pandangan FPI. Kedua, bagaimana aplikasi konsep amar ma'ruf nahi mungkar dalam perspektif Front Pembela Islam. Nah, rumusan masalah ini saya kira sudah tepat. Jadi yang akan Anda jawab pada bagian inti adalah bagaimana konsep amar ma'ruf nahi mungkar dalam pandangan FPI, perspektif FPI. Pertama. Yang kedua, setelah secara teoritis, kemudian Anda bikin secara aplikatif bagaimana aplikasi konsep amar ma'ruf nahi mungkar dalam perspektif FPI. Jadi saya kira rumusan masalah yang dibikin oleh pemakaian ini sudah tepat. Tinggal yang lain bisa diperbaiki. Tinjauan pustaka dan metodologi penelitian ini bersifatnya bisa Anda tiru lagi dari proposal-proposal lain. Jadi secara keseluruhan komentar saya tertarik dengan pembahasan gerakan politik, tapi judulnya coba dipikirkan ulang. Saya rekomendasikan adalah pemikiran dan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar Front Pembela Islam di Indonesia. Anda bikin tahun kurunnya 5 tahun terakhir, berarti 2015 sampai 2020. Tepat pada munculnya 212 dan peranan Habib Rizik Syihab dalam mengumpulkan massa untuk melakukan protes penistaan agama. Nah, Anda bisa lihat dalam konteks itu. Kemudian bagaimana FPI juga ikut dalam kelompok tertentu menyukseskan pemilu, membela salah satu pasangan cagup, misalnya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Kemudian peran FPI pada ketika Habib Rizik ditangkap, ketika Habib Rizik pergi ke luar negeri pada pemilihan presiden. Jadi itu komentar saya secara keseluruhan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.